Contoh perhitungan pajak penghasilan badan atau PPh badan dan pengisian SPT 1771 oleh kelompok 1 mata kuliah perpajakan lanjutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Fauzi Ismail SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan lanjutan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari kelas 63 3A 25. Perkenalkan, saya Najwa Abdul Maihana dengan NIM 63231003 sebagai moderator, dan saya di sini tidak sendirian. Saya ditemani oleh rekan-rekan dan anggota yang luar biasa, yaitu perkenalkan, nama saya Gladys Iri Natasha dengan NIM 63230709. Perkenalkan, nama saya Agnes Sabita Azhara dengan NIM 63230783. Perkenalkan, nama saya Wairunisa Sunaria dengan NIM 63230154. Perkenalkan, saya Marsha Jayani dengan NIM 63230580. Kami di sini akan membahas studi kasus mengenai PPh Badan beserta pengisian SPT 1771. Berikut disajikan data pajak yang akan kami gunakan dalam penyelesaian studi kasus PT AIU-EO. Terdapat data untuk koreksi fiskal. Yang pertama, mengenai biaya atas jamuan makan sebesar Rp2.500.000 tidak dilengkapi dengan daftar nominatif secara lengkap. Yang kedua, yaitu sumbangan sebesar 80 juta diberikan kepada sebuah organisasi sosial yang bergerak di bidang kesehatan. Organisasi ini tidak terdaftar dan tidak memiliki izin resmi dari pemerintah Kementerian Sosial. Yang ketiga, yaitu atas biaya pemeliharaan kendaraan sebesar 8 juta yang merupakan biaya pemasangan sistem keamanan pada kendaraan direktur utama, yaitu 8 juta dikali 50% menghasilkan nominal 4 juta. Yang keempat, mengenai biaya atas denda pajak telah dibebankan, namun hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan. Nomor yang kelima, yaitu mengenai piutang yang benar-benar tak tertagih senilai 100 juta telah dinilai memenuhi syarat untuk diakui sebagai piutang tak tertagih oleh Ditjen Pajak dalam tahun 2023. Nomor yang keenam, yaitu perusahaan memiliki aset tetap sebagai berikut. Yang A, komputer dibeli pada tanggal 1 Januari tahun 2021 sebesar 800 juta dengan taksiran umur ekonomisnya 5 tahun. Nilai residunya ditaksir sebesar 200 juta. Yang B, yaitu kendaraan dibeli 31 Desember tahun 2021 seharga 500 juta dengan taksiran ekonomis 8 tahun. Nilai residunya ditaksir sebesar 80 juta. Kemudian yang C, yaitu bangunan permanen selesai dibangun dan siap digunakan pada tanggal 31 Desember tahun 2021 senilai 700 juta dengan taksiran umur ekonomis 20 tahun. Nilai residunya ditaksir sebesar 120 juta. Kemudian PT AIU-EO menggunakan metode garis lurus dalam perhitungan penyusutan, yang dimana menurut fiskal, komputer merupakan aset berwujud kelompok 1 dan kendaraan merupakan aset berwujud kelompok 2. Yang nomor 7, yaitu biaya lain-lain tidak memenuhi ketentuan perpajakan sebagai biaya yang dapat dikurangkan. Dan yang terakhir, yang nomor 8, mengenai biaya PPh 21 ditanggung oleh perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Berikut adalah data tambahan untuk pengisian SPT. Kredit pajak yang telah dipotong oleh pihak lain meliputi: yang pertama ada PPh 22 atas impor. Dengan nilai impor sebesar 300 juta, perusahaan telah memiliki API atas impor tersebut. Tarif yang dikenakan adalah 10% karena barang yang diimpor termasuk barang tertentu sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 PMK nomor 41 tahun 2022. Dan barang kiriman yang dikenai bea masuk dengan tarif pembebanan tunggal, dengan atau tanpa menggunakan angka pengenal impor atau API.
Lalu ada PPh 23 yang telah dipotong oleh pihak lain sebesar 5 juta, dan kemudian ada angsuran PPh pasal 25 yang telah dibayarkan sebesar 600 juta. Diminta, buatlah tabel rekonsiliasi fiskal PT AIUEO, hitunglah PPh terutang PT AIUEO, hitunglah PPh badan kurang atau lebih bayar PT AIUEO, hitunglah besarnya angsuran PPh 25 bulanan PT AIUEO untuk tahun pajak 2024. Hitunglah laba komersial tahun 2023 yang dilaporkan dalam neraca PT AIUEO. Isilah SPT 1771 untuk PT AIUEO berdasarkan data dan perhitungan yang telah dibuat. Tabel rekonsiliasi fiskal PT AIUEO tahun pajak 2023 dapat dilihat berdasarkan data pajak pada tabel laporan laba rugi komersial PT AIUEO di slide sebelumnya. Diketahui bahwa penjualan kotor brutonya sebesar 12.500 juta, retur penjualannya sebesar 700 juta, dan diskon penjualannya sebesar 300 juta. Kemudian didapat penjualan bersih netonya dari hasil penjualan kotor bruto sebesar 12.500 juta dikurangi dengan retur penjualan 700 juta dan diskon penjualan 300 juta. Lalu menghasilkan penjualan bersih netonya sebesar 11.500 juta. Selanjutnya mencari HPP atau harga pokok penjualan. Diketahui bahwa persediaan barang dagang awalnya sebesar 2.400 juta. Lalu pembelian barang dagangnya 3.100 juta dan persediaan barang dagang akhirnya sebesar 1.500 juta. Berdasarkan rumus HPP yaitu persediaan barang dagang awal sebesar 2.400 juta ditambah dengan pembelian barang dagang sebesar 3.100 juta dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir sebesar 1.500 juta. Kemudian didapat nilai HPP-nya atau harga pokok penjualannya itu sebesar 4 miliar. Kemudian dari hasil penjualan bersih neto sebesar 11.500 juta dikurangi dengan HPP atau harga pokok penjualan sebesar 4 miliar. Didapat laba kotor brutonya sebesar 7.500 juta. Sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan kelompok saya mengenai tabel rekonsiliasi fiskal yang dijelaskan dari penjualan hingga perhitungan laba kotor. Kemudian saya akan melanjutkannya dari biaya-biaya hingga perhitungan laba sebelum pajak. Di sini yang pertama yaitu terdapat biaya gaji. Nah, biaya gaji sini untuk tabel fiskal positif dan tabel fiskal negatif itu tidak terjadi perhitungan. Karena yang pertama, biaya gaji yang dibayar oleh perusahaan kepada karyawan merupakan pengeluaran yang sah dan sesuai dengan prinsip perpajakan, yaitu pengeluaran yang dilakukan untuk mendapatkan, menambah, dan memelihara penghasilan, dan juga kewajiban pajak yang sudah dipotong dan disetor oleh perusahaan dalam bentuk PPh 21 yang dipotong dari gaji karyawan sehingga tidak perlu direkonsiliasi. Dan yang pastinya tidak ada perbedaan antara pembukuan komersial dan fiskal. Selanjutnya, terdapat biaya operasional. Biaya operasional itu tidak terdapat perhitungan antara fiskal positif dan negatif. Kenapa? Karena yang pertama, yaitu biaya operasional dapat diakui untuk menghitung laba kena pajak, yang artinya sudah sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku tanpa perlu penyesuaian lebih lanjut dalam rekonsiliasi fiskal. Dan biaya operasional yang wajar dan sesuai dengan kegiatan usaha perusahaan dapat langsung diakui sebagai pengurang pajak tanpa perlu penyesuaian fiskal tambahan, asalkan biaya tersebut tidak melanggar ketentuan pajak yang berlaku seperti biaya yang tidak berhubungan dengan kegiatan. Dan yang pastinya tidak terdapat perbedaan antara pembukuan komersial dan fiskal. Selanjutnya yaitu terdapat biaya PPh ditanggung perusahaan. Biaya PPh 21 yang ditanggung oleh perusahaan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Maka dari itu, biaya ini tidak dapat dibebankan, sehingga terdapat perhitungan koreksi fiskal positif sebesar 165 juta. Kemudian yaitu ada biaya telepon, air, dan listrik. Nah, biaya telepon dan
air, dan listrik ini itu tidak terjadi perhitungan fiskal positif dan fiskal negatif. Karena berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan PPH, pengeluaran yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha dan yang wajar dapat diakui sebagai biaya yang mengurangi penghasilan bruto untuk menghitung pajak. Selanjutnya, terdapat biaya penyusutan. Nah, biaya penyusutan ini sudah tertera tabel perhitungan penyusutan PT AIWO yang terdiri dari 3 jenis aset, yaitu komputer, kendaraan, dan bangunan. Yang pertama yang akan kita hitung yaitu jenis aset komputer. Di sini terdapat tabel penyusutan setahun, baik perhitungan komersial dan perhitungan fiskal. Untuk penyusutan setahun, perhitungan komersial itu mendapatkan nominal sebesar 120 juta yang didapat dari harga perolehan dikurang nilai residu dibagi dengan umur ekonomi secara komersial, yaitu 800 juta dikurang 200 juta dibagi 5 tahun, sehingga mendapatkan nilai 120 juta. Dan untuk penyusutan setahun fiskal itu didapat dari harga perolehan dibagi umur ekonomis fiskal, yaitu 800 juta dibagi 4 tahun, sehingga menghasilkan nominal penyusutan setahun fiskal sebesar 200 juta. Kemudian untuk jenis aset tetap selanjutnya yaitu kendaraan. Untuk penyusutan setahun komersial itu mendapatkan nilai 52.500.000 yang didapat dari harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis, yaitu 500 juta dikurang 80 juta dibagi umur ekonomisnya yaitu 8 tahun, sehingga menghasilkan nilai 52.500.000. Kemudian untuk penyusutan setahun menurut fiskal didapat dari harga perolehan dikurang dengan umur ekonomis, yaitu 500 juta dibagi 8 tahun, sehingga menghasilkan nilai 62.500.000. Dan yang terakhir yaitu jenis aset tetap berupa bangunan. Nah, untuk penyusutan setahun komersial itu juga perhitungannya sama seperti aset-aset yang lainnya, yaitu harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis secara komersial, yaitu 700 juta dibagi 700 juta dikurang 120 juta dibagi dengan 20 tahun, yaitu menghasilkan 29 juta. Dan untuk penyusutan setahun fiskal itu juga sama perhitungannya seperti aset tetap yang lainnya, yang didapat dari harga perolehan dikurang umur ekonomis fiskal, yaitu 700 juta dibagi dengan umur ekonomis fiskal, yaitu 20 tahun, sehingga menghasilkan nilai 35 juta. Sehingga untuk penyusutan setahun secara komersial dijumlahkan menghasilkan nilai 201.500.000. Dan untuk penyusutan setahun menurut fiskal itu menghasilkan nilai 297.500.000. Sehingga catatannya, akumulasi penyusutan komputer dari Januari 2021 sampai Desember 2023 yaitu 3 tahun, untuk per tahunnya yaitu menghasilkan nilai 200 juta. Untuk akumulasi penyusutan kendaraan dari Desember 2021 hingga Desember 2023 yaitu menghasilkan 2 tahun, yang per tahunnya itu memperoleh nominal sebesar 62.500.000. Dan untuk akumulasi penyusutan bangunan dari Januari 2021 sampai Desember 2023 yaitu 2 tahun, menghasilkan nominal per tahunnya sebesar 35 juta. Sehingga untuk biaya penyusutan terdapat perhitungan fiskal negatif sebesar 96 juta yang didapat dari selisih penyusutan antara perhitungan komersial dan perhitungan fiskal, yaitu 96 juta yang didapat dari 201.500. Kemudian untuk biaya penyusutannya terjadi perhitungan fiskal negatif yaitu sebesar 96 juta yang didapat dari perbedaan antara penyusutan setahun secara komersial dan penyusutan setahun secara fiskal, yaitu senilai 201.500.000 dikurang dengan
penyusutan setahun fiskal yaitu 297.500.000 menghasilkan nilai 96 juta. Sehingga di tabel rekonsiliasi fiskal untuk biaya penyusun itu terdapat perhitungan fiskal negatif sebesar 96 juta. Selanjutnya yaitu terdapat biaya pemeliharaan kendaraan. Dalam keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP strip 220/PJ/2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan pada pasal 3 ayat 2 yang berbunyi atas biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% dari jumlah biaya pemeliharaan atau perbaikan rutin dalam tahun pajak yang bersangkutan. Maka dari itu, biaya pemasangan sistem keamanan pada kendaraan direktur utama tidak dapat dibebankan sepenuhnya, sehingga hanya 8 juta dikali 50%, yaitu menghasilkan nilai 4 juta yang dapat dibebankan. Kemudian terdapat biaya denda pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 9 Ayat 1, untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, terdapat komponen-komponen yang tidak boleh menjadi pengurang. Salah satunya terdapat pada huruf K yang berbunyi sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan, serta sanksi pidana berupa denda yang diperkenakan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Maka dari itu, denda pajak yang merupakan sanksi administrasi ini tidak dapat dibebankan, sehingga terdapat perhitungan koreksi fiskal positif sebesar 26 juta. Biaya kerugian piutang. Piutang tak tertagih senilai 100 juta telah dinilai memenuhi syarat untuk diakui sebagai piutang tak tertagih oleh Ditjen Pajak dalam tahun 2023. Maka dari itu, sisanya yang terdapat dalam akun biaya kerugian piutang dapat dikatakan belum memenuhi dan tidak bisa dibebankan, sehingga terdapat perhitungan koreksi fiskal positif sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya, terdapat biaya sumbangan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan atau PPh, Pasal 6 Ayat 1, huruf I, J, K, L, dan M, disebutkan beberapa sumbangan yang dapat menjadi pengurang pajak penghasilan beserta kriteria yang salah satunya adalah berfungsi untuk kepentingan umum dan organisasinya sudah terdaftar di pemerintah. Pada kasus ini, biaya sumbangan tidak dapat dibebankan karena dikatakan bahwa organisasi tersebut tidak terdaftar atau tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perpajakan dan tidak memiliki izin resmi dari pemerintah Kementerian Sosial. Maka dari itu, biaya ini tidak dapat menjadi pengurang, sehingga di sini terdapat koreksi fiskal positif sebesar 80 juta. Kemudian di sini terdapat biaya jamuan makanan. Pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE strip 27/PJ 22/1986 ditegaskan bahwa biaya entertainment, representasi, jamuan, dan sejenisnya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan pada dasarnya dapat dikurangkan dari penghasilan bruto sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 Ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984, yaitu biaya jamuan makanan termasuk ke dalam biaya entertainment. Untuk dapat dibebankan, wajib pajak harus memenuhi syarat material dan syarat normal. Salah satunya adalah harus didukung dengan daftar nominatif. Namun dalam kasus ini diketahui bahwa tidak terdapat daftar nominatif, maka biaya ini tidak dapat dibebankan secara fiskal. Maka untuk koreksinya itu terdapat koreksi fiskal positif sebesar 2.500.000. Selanjutnya terdapat biaya lain-lain. Setelah melalui pemeriksaan, akun biaya lain-lain di dalamnya memuat biaya-biaya yang secara perpajakan tidak boleh dibebankan. Maka dari itu, biaya-biaya tersebut harus dikeluarkan, sehingga terdapat perhitungan koreksi fiskal positif sebesar 12.500.000. Kemudian di sini kita akan menghitung
total biaya yang sudah kita peroleh dari tabel rekonsiliasi fiskal, yaitu untuk total biaya menurut komersial atau menurut laporan laba rugi menghasilkan nominal sebesar 2.875 juta, dan untuk jumlahnya yaitu sebesar 2.631 juta. Selanjutnya, kita akan menghitung mengenai total koreksi dan perhitungan laba sebelum pajak. Nah, untuk total koreksi ini didapat dari perhitungan keseluruhan menurut fiskal positif menghasilkan nominal sebesar 340 juta dan menurut fiskal negatif menghasilkan nominal sebesar 96 juta. Kemudian kita akan menghitung laba sebelum pajaknya yang menghasilkan nilai 4.625 juta dan jumlah akhirnya yaitu menghasilkan nilai 4.869 juta. PPh terutang merupakan pajak terutang yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dan dihitung dari penghasilan kena pajak. Untuk menghitung PPh terutang badan, beberapa hal perlu dilakukan, yaitu yang pertama adalah menghitung penghasilan kena pajak atau PKP. Penghasilan kena pajak atau PKP adalah jumlah pendapatan bruto yang diterima oleh wajib pajak dikurangi dengan biaya-biaya yang diizinkan. Nah, kemudian yang kedua adalah menghitung PPh terutang menggunakan tarif. Pada tabel terdapat laba sebelum pajak menurut fiskal, yang dimana itu didapat dari penghasilan bruto PT AIUEO yaitu sebesar 12.500 juta rupiah, dikurangi dengan biaya-biaya yang telah diperkenankan oleh pajak yang dapat kita lihat pada tabel rekonsiliasi fiskal, maka menghasilkan laba sebelum pajak sebesar 4.869 juta rupiah. Kemudian, kompensasi kerugian adalah jika suatu badan mengalami kerugian pada suatu tahun pajak, maka kerugian tersebut dapat digunakan untuk mengurangi PKP di tahun pajak berikutnya. Pada kasus ini tidak terdapat kompensasi kerugian karena pada tahun sebelumnya PT AIUEO tidak mengalami kerugian, maka tidak ada yang dapat dikurangkan. Selanjutnya, penghasilan kena pajak atau PKP pada PT AIUEO dapat dihitung yaitu dengan mengurangi laba sebelum pajak atau fiskal dengan kompensasi kerugian, yakni menghasilkan 4.869 juta rupiah. Lalu pada tabel terdapat PKP fasilitas dan PKP tidak mendapat fasilitas. PKP fasilitas adalah PKP yang menerima intensif atau fasilitas pajak tertentu yang diberikan oleh pemerintah. Fasilitas yang diberikan berupa tarif pajak yang lebih rendah sesuai dengan pasal 31E ayat 1 UU PPH, yaitu dengan rumus 4.800 juta dibagi dengan peredaran bruto dikali dengan PKP. Pada kasus ini, maka 4.800 juta dibagi dengan peredaran bruto yaitu sebesar 12.500 juta dikali dengan 4.869 juta yang merupakan PKP, maka menghasilkan 1.869.696.000 rupiah. Selanjutnya, PKP tidak mendapat fasilitas merupakan PKP yang tidak menerima intensif atau fasilitas pajak apapun, yang dimana wajib pajak harus membayar pajak sesuai dengan tarif umum yang berlaku. Pada kasus ini, PKP sebesar 4.869 juta dikurangi dengan PKP yang mendapat fasilitas, yaitu sebesar 1.869 juta 696.000, menghasilkan 2.999 juta 304.000 rupiah. Maka, dari sini dapat kita ketahui bahwa PKP yang mendapat fasilitas adalah sebesar 1.869 juta 696.000 rupiah, sedangkan PKP yang tidak mendapat fasilitas adalah sebesar 2.999 juta 304.000 rupiah. Dan yang terakhir adalah menghitung PPh terutang PT AIUEO. Diketahui bahwa dalam pasal 31E UU PPH khusus bagi wajib pajak badan dengan omset di atas 4,8 miliar rupiah, namun masih di bawah 50 miliar rupiah, akan mendapat intensif atau fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% yang dikenakan atas penghasilan pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar rupiah.
Maka rumus PPh terutang badan untuk PKP yang mendapat fasilitas adalah 50%, yakni merupakan tarif pengurangan, dikali dengan 22% yang merupakan tarif umum PPh badan mulai dari tahun 2021 hingga tahun sekarang, dikali dengan PKP yang mendapat fasilitas. Sehingga 50% dikali dengan 22% dikali dengan 1.869.696.000 rupiah menghasilkan PPh terutang yang mendapat fasilitas sebesar 205.666.560 rupiah. Lalu, rumus PPh terutang badan untuk PKP yang tidak mendapat fasilitas adalah 22% yang merupakan tarif umum dikali dengan PKP tidak mendapat fasilitas, sehingga 22% dikalikan dengan 2.999.304.000 rupiah menghasilkan PPh terutang yang tidak mendapat fasilitas sebesar 659.846.880 rupiah. Maka jumlah PPh terutang PT AIUWO yang harus dibayarkan yaitu sebesar Rp205.666.560 ditambah dengan Rp659.846.880 menghasilkan Rp865.513.440. PPh terutangnya adalah Rp865.513.440, lalu PPh pasal 22 adalah 30 juta. 30 juta adalah 10% dari 300 juta. 300 juta ini bisa dilihat dari data tambahan untuk pengisian SPT. PPh pasal 23 adalah 5 juta dari data tambahan untuk pengisian SPT, dan PPh pasal 25-nya adalah 600 juta. Bisa dilihat dari data tambahan untuk pengisian SPT. Jadi total kredit pajak tahun 2023 adalah 635 juta. 635 juta didapat dari 30 juta ditambah 5 juta lalu ditambah 600 juta. Jadi PPh kurang bayar tahun 2023 pasal 29 adalah PPh terutang dikurang total kredit pajak tahun 2023, yaitu Rp865.513.440 dikurang Rp635 juta. Hasilnya adalah Rp230.513.440. Selanjutnya, perhitungan angsuran PPh 25 bulanan untuk tahun pajak 2024. Penghasilan teratur sebagai dasar perhitungan angsuran Rp4.869 juta. Saldo dari laba pajak sebelum fiskal. Dengan kompensasi kerugian tahun 2023 Rp0, maka PKP yang didapatkan sebesar Rp4.869 juta. Selanjutnya, untuk perhitungan PKP fasilitas 4,8 miliar dibagi peredaran bruto sebesar 12,5 miliar dikali PKP sebesar 4.869 juta. Menghasilkan saldo PKP sebesar 1.869.696.000. Untuk perhitungan PKP non fasilitas, nominal PKP dikurang PKP fasilitas, yaitu 4.869 juta dikurang 1.869.696.000 sama dengan 2.999.304.000 rupiah. PPh terutang badan untuk PKP fasilitas 50% dikali 22% dikali 1.869.696.000 sama dengan 205.966.560 perak. Untuk PKP non fasilitas 22% dikali 2.999.304.000 menghasilkan saldo 659.846.880 perak. Totalnya 865.513.440 perak.
Kredit pajak PPh pasal 22 30 juta, PPh pasal 23 5 juta. Nah, teman-teman, kenapa PPh 25 tidak kita masukkan? Karena kita sedang menghitung angsuran PPh 25. Jadi, untuk total kredit pajak sebesar 35 juta. Dasar perhitungan angsuran menghitung total PPh terutang badan dikurang total kredit pajak 2023. Didapat hasil sebesar 830.513.440 perak. Dari hasil perhitungan angsuran ini dibagi 12 bulan. Jadi untuk angsuran PPh pasal 25 per bulan tahun 2024 sebesar 69.209.453 perak. Selanjutnya, laba komersial tahun 2023 yang dilaporkan dalam neraca untuk laba neto komersial sebesar 4.625 juta. PPh terutang 865.513.440 perak. Jadi, pada tahun berjalan didapat 3.079.486.560 perak dari laba neto komersial dikurang PPh terhutang. Lampiran khusus SPT tahun pajak penghasilan wajib pajak badan tahun 2023, daftar penyusutan amortisasi fiskal. Pertama yang harus diisi adalah NPWP dan nama wajib pajak. NPWP 012345888000. Nama wajib pajak PT AIUEO. Pada pengisian lampiran khusus SPT tahun pajak penghasilan wajib pajak badan tahun 2023, kita perlu tabel bantuan data pajak, yaitu pada tabel penyusutan aset atau harta berwujud dan perhitungan nilai residu tahun 2023. Selanjutnya, kelompok atau jenis harta. Kelompok 1, komputer. Bulan atau tahun perolehan sesuai data pajak 1 Januari 2021. Harga perolehan 800 juta. Nilai sisa buku fiskal 200 juta. Metode atau penyusutan amortisasi komersial garis lurus fiskal garis lurus. Penyusutan amortisasi fiskal tahun ini 200 juta. Kelompok 2 kendaraan, bulan atau tahun perolehan sesuai data pajak 31 Desember 2021. Harga perolehan 500 juta, nilai sisa buku fiskal awal tahun 375 juta. Metode penyusutan atau amortisasi komersial garis lurus, fiskal garis lurus. Penyusutan atau amortisasi fiskal tahun ini 62.500.000. Kelompok bangunan permanen 31 Desember 2021. Harga perolehan 700 juta, nilai sisa buku fiskal awal tahun 630 juta. Metode penyusutan atau amortisasi garis lurus komersial garis lurus fiskal. Penyusutan atau amortisasi fiskal tahun ini 35 juta. Jumlah penyusutan fiskal 297.500.000 rupiah. Jumlah penyusutan komersial 201.500.000 rupiah. Selisih penyusutan 96 juta rupiah. Selanjutnya kita mengisi lampiran 8A, yaitu lampiran khusus SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan, transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Lampiran ini yang berisikan tentang transkrip nilai atau nominal elemen-elemen dari laporan keuangan perusahaan dagang. Kode formulir yang mengandung huruf A tersebut adalah kode formulir bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan dalam mata uang rupiah.
Di dalam lembar lampiran khusus 8A2 SPT 1771 terbagi menjadi 3 elemen, yaitu elemen neraca komersial, elemen laporan laba rugi komersial, dan elemen transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai PSAK nomor 7. Pertama-tama, kita mengisi bagian yang paling atas dulu, yaitu mengisi NPWP, nama wajib pajak, serta menuliskan tahun pajaknya. Tahun pajaknya kita isi 2023, NPWP 01234 876 5888 000. Nama wajib pajak PT AIUEO. Setelah itu, kita mengisi elemen pertama dalam lampiran khusus 8A2 SPT 1771, yaitu elemen raca. Elemen raca terdiri dari dua sisi, ada sisi aktiva dan sisi pasiva. Dari sisi aktiva, pada kolom 1, nominal kas dan setara kas sebesar Rp5.699.486.560. Total nominal dari saldo kas dan saldo bank sesuai data laporan posisi keuangan pada PT AIUEO tahun 2023. Pada kolom 2, investasi sementara tidak ada. Pada kolom ketiga, piutang usaha pihak ketiga sebesar 845 juta. Sesuai data laporan posisi keuangan PT AIUEO tahun 2023. Pada kolom 4-7 tidak ada. Pada kolom 8 nominal persediaan 1.500.000.000 sesuai data laporan posisi keuangan PT AIUEO tahun 2023. Pada kolom 9-12 tidak ada. Pada kolom 13 nominal tanah dan bangunan sebesar 700 juta sesuai data laporan posisi keuangan PT AIUEO tahun 2023. Pada kolom 14, nominal aktiva tetap lainnya sebesar 1.300.000.000, yaitu pada komputer ditambah kendaraan. Pada kolom ke-15, nominal dikurangi akumulasi penyusutan sebesar 795 juta. Sesuai data laporan posisi keuangan PT AIUEO tahun 2023. Pada kolom 16-20 tidak ada. Kemudian, setelah akun-akun terisi oleh nominal-nominal, maka tahap terakhir yaitu menjumlahkan seluruh nominal dari setiap akun. Nominal jumlah aktiva sebesar Rp9.449.486.560. Dari sisi pasiva, pada kolom pertama nominal hutang usaha pihak ketiga sebesar 250 juta sesuai data laporan posisi keuangan PT AIUEO tahun 2023. Pada kolom kedua dan ketiga tidak ada. Pada kolom keempat, nominal hutang pajak sebesar Rp280.513.440 ini adalah hutang pasal PPh 25 ditambah hutang pasal PPh 29 sesuai data laporan posisi keuangan PT AIUEO tahun 2023. Pada kolom ke-5-15 tidak ada. Pada kolom ke-16, nominal modal saham sebesar 3 miliar sesuai data laporan posisi keuangan PT AIUEO tahun 2023. Pada kolom ke-17 tidak ada. Pada kolom 18, nominal laba di tahun sebelumnya sebesar Rp1.999.486.560 sesuai data laporan posisi keuangan PT AIUEO tahun 2023. Pada kolom ke-19, nominal laba di tahun berjalan Rp3.759.486.560 sesuai data laporan posisi keuangan PT AIUEO tahun 2023. Nominal jumlah pasiva sebesar Rp9.299.486.560. Selanjutnya, mengisi bagian elemen kedua yaitu elemen laba rugi. Setiap saldo akun pada laporan laba rugi dalam laporan keuangan berdasarkan data yang sudah dibuat harus dipindahkan dengan tepat ke akun laporan laba rugi dalam transkrip kutipan. Kemudian untuk pengisian akun raca dalam transkrip kutipan sesuai dengan akun yang ada dalam laporan keuangan.
Pada kolom pertama, penjualan bersih 11.500 juta. Sesuai dengan laporan posisi keuangan PT AIWO tahun 2023. Pada kolom kedua, pembelian 3.100 juta. Pada kolom ketiga, saldo barang dagang awal 2.400 juta. Pada kolom keempat, saldo barang dagang akhir 1.500 juta. Pada kolom kelima, harga pokok penjualan. Kolom kedua ditambah kolom ketiga dikurang kolom keempat, hasilnya 4 miliar. Pada kolom ke-6, laba kotor, kolom 1 dikurang kolom 5, hasilnya 7.500 juta. Pada kolom ke-7, beban penjualannya tidak ada. Pada kolom ke-8, beban umum dan administrasi 2.875 juta. Pada kolom ke-9, laba usaha, kolom 6 dikurang kolom 7 dikurang kolom 8, hasilnya 4.625 juta. Pada kolom ke-10, penghasilan beban lainnya tidak ada. Pada kolom ke-11, bagian laba rugi perusahaan asosiasi tidak ada. Pada kolom ke-12, laba rugi sebelum pajak penghasilan. Kolom 9 ditambah kolom 10 ditambah kolom 11, hasilnya 4.625 juta. Pada kolom ke-13, beban pajak penghasilan tidak ada. Pada kolom ke-14, laba rugi dari aktivasi normal, kolom ke-12 dikurang kolom ke-13. Hasilnya 4.625 juta. Pada kolom ke-15, pos luar biasa tidak ada. Pada kolom ke-16, laba rugi sebelum hak minoritas, kolom ke-14 ditambah kolom 15. Hasilnya 4.625 juta. Pada kolom 17, hak minoritas atas laba rugi bersih anak perusahaan tidak ada. Pada kolom ke-18, laba bersih, kolom ke-16 dikurang kolom 17, hasilnya 4.625 juta. Selanjutnya, elemen terakhir, yaitu mengenai elemen transaksi dengan pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa sesuai PSAK nomor 7, yang berisi tentang mempunyai hubungan istimewa. Bila satu pihak mempunyai kemampuan untuk mengendalikan pihak lain atau mempunyai pengaruh signifikan atas pihak lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional, transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa adalah suatu pengalihan sumber daya atau kewajiban antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, tanpa menghiraukan apakah suatu harga diperhitungkan. Dikarenakan data perpajakan yang telah dibuat oleh kelompok 1 tidak terdapat hubungan mengenai isi elemen tersebut, maka untuk bagian ini dikosongkan atau tidak diisi. Selanjutnya, kita akan mulai untuk mengisi SPT 1771 pada lampiran 6. Lampiran ini berisi mengenai perusahaan afiliasi. Terdapat 3 bagian dalam lampiran 6, yang dimulai dari bagian A, B, dan C. Ketiga bagian ini diisi dengan angka saldo akhir tahun berdasarkan transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan komersial yang dilampirkan pada SPT tahunan. Untuk bagian identitas yang terdiri dari NPWP, nama wajib pajak, serta periode pembekuan diisi dari data identitas perusahaan yang ditampilkan di awal. Pada bagian A, yang merupakan penyertaan modal yang dicantumkan adalah penyertaan modal yang memenuhi kriteria hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian pada bagian B dan C, utang atau piutang yang dicantumkan adalah hutang atau piutang dari atau kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa baik langsung maupun tidak langsung. Dikarenakan data yang disajikan dalam studi kasus ini tidak terdapat hubungan atau perhitungan mengenai perusahaan afiliasi, maka untuk lampiran 6 ini akan kami kosongkan atau tidak diisi. Lampiran berikutnya yaitu lampiran 5. Lampiran ini berisi mengenai daftar pemegang saham atau pemilik modal beserta jumlah dividen yang dibagikan dan daftar susunan pengurus dan komisaris. Pada lampiran 5 ini terdapat 2 bagian yang perlu diisi, yakni bagian A dan B yang diisi berdasarkan data mengenai daftar saham dan jumlah saham yang telah disajikan di awal. Nah, ini merupakan data bagian E yang akan kita gunakan untuk mengisi lampiran 5.
Untuk bagian identitas yang terdiri dari NPWP, nama wajib pajak, serta periode pembukuan diisi dari data identitas perusahaan yang ditampilkan di awal. Pada bagian A mengenai daftar pemegang saham atau pemilik modal dan jumlah dividen yang dibagikan. Tabel ini terdiri dari beberapa kolom, yaitu ada kolom 1 yang diisi dengan nomor urut, kolom 2 nama yang diisi dengan nama pemegang saham atau pemilik modal. Pada data perpajakan yang kami miliki terdapat 2 pemilik saham, yaitu Fadil Budiono dan Eka Sakti. Maka nama kedua pemilik saham tersebut dituliskan secara terpisah. Pada kolom 3, yaitu alamat, diisi dengan alamat lengkap pemegang saham atau pemilik modal sesuai data pajak yang telah dibuat. Lalu pada kolom 4 terdapat jumlah disetor bagian rupiah, diisi dengan jumlah modal yang disetor sesuai data pajak yang telah dibuat. Kemudian ada kolom 6, yaitu jumlah disetor bagian persen, diisi dengan persentase kepemilikan saham yang sudah ditentukan dari jumlah saham yang ada. Kemudian yang terakhir yaitu pada kolom 7 yang dividen, diisi dengan jumlah dividen yang dibagikan kepada pemegang saham jika ada. Nah, yang terakhir yaitu jangan lupa untuk menjumlah di penghujung tabel A, yang dimana terdapat baris untuk menjumlah modal atau saham, dividen, beserta persentasenya. Setelah kita mengisi bagian A, selanjutnya adalah pengisian bagian B, mengenai daftar susunan pengurus dan komisaris. Pada tabel ini terdapat beberapa kolom, yaitu kolom 1 diisi dengan no atau nomor urut, kolom 2 nama yaitu diisi dengan nama pemegang saham atau pemilik modal. Pada data perpajakan yang telah kami miliki juga terdapat 2 pemilik saham, yakni Fadil Budiono dan Eka Sakti. Lalu yang kolom 3 alamat diisi dengan alamat lengkap pemegang saham atau pemilik modal sesuai data pajak yang telah dibuat. Lalu pada kolom 4 terdapat NPWP yang diisi dengan NPWP pemegang saham atau pemilik modal. Dan yang terakhir adalah kolom 5 yaitu jabatan, diisi mengenai jabatan masing-masing pemilik saham. Jika bagian B sudah diselesaikan, maka lampiran 5 pada SPT 1771 ini sudah selesai diisi. Untuk wajib pajak yang memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenai PPh final berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, wajib pajak harus menunjukkan rincian jumlah penghasilan dan pembayaran PPh final per masa pajak dari usaha tersebut. Dikarenakan data perpajakan yang telah dibuat oleh kelompok 1 tidak terdapat hubungan atau perhitungan mengenai perhitungan tersebut, maka untuk bagian ini dikosongkan atau tidak diisi. Lampiran ketiga SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan di bagian atas diisi NPWP dari wajib pajak, yaitu PT AYWO. Nama pemungut atau pemotong pajak diisi nama dari data pembayaran pajak, yaitu yang pertama, data PPh pasal 22, nama pemungut pajaknya yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, NPWP-nya yaitu 0375421101101000. Objek PPh pasal 22-nya adalah 300 juta, PPh pasal 22-nya adalah 30 juta, tanggal setor adalah 5 April 2023. Yang kedua, data PPh pasal 223. Yang kedua, data PPh pasal 23. Nama pemungut pajaknya yaitu PT Hapipel, NPWP-nya adalah 1912134567123000. Objek PPh pasal 23-nya adalah 250 juta, PPh pasal 23-nya adalah 5 juta. Tanggal setor adalah 10 Agustus 2023. Nama pemungut atau pemotong pajak diisi nama dari data pembayaran pajak yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, lalu diisi juga NPWP dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan juga PT Hapipel, lalu diisi juga NPWP dari PT Hapipel. Objek pemotongan atau pemungutan jenis penghasilan atau transaksi di baris pertama yaitu Direktur Jenderal Bea Cukai diisi PPh 22 dengan nominal 300 juta dan pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut adalah 30 juta. 30 juta adalah 10% dari 300 juta. Jenis penghasilan atau transaksi di baris kedua yaitu PT Hapipel diisi PPh 23 dengan nominal 250 juta dan pajak penghasilan yang dipotong atau dipungut adalah 5 juta.
Pengisian SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan lampiran 2 bisa dilihat pada tabel rekonsiliasi fiskal pada slide sebelumnya, dimulai dari kolom HPP atau harga pokok penjualan. Diketahui bahwa persediaan barang dagang awalnya sebesar 2.400 juta, pembelian barang dagangnya sebesar 3.100 juta, persediaan barang dagang akhirnya sebesar 1.500 juta. Lalu pada kolom jumlah paling bawah terdapat keterangan bahwa penjumlahan dari tabel 1 sampai tabel ke-12, yaitu 5.500 juta, dikurangi dengan tabel ke-13, yaitu 1.500 juta, yang kemudian menghasilkan nilai HPP atau harga pokok penjualannya itu sebesar 4 miliar. Lalu selanjutnya pada kolom rekonsiliasi fiskal pada bagian biaya-biaya diketahui bahwa biaya gajinya itu sebesar 900 juta. Biaya transportasi atau pada tabel rekonsiliasi fiskal itu ditulis biaya pemeliharaan kendaraan, yaitu sebesar 30 juta. Lalu biaya penyusutan dan amortisasi atau pada tabel rekonsiliasi fiskal yang ditulis biaya penyusutan sebesar 201.500.000. Lalu biaya lain-lainnya sebesar 12.500.000. Berdasarkan keterangan penjumlahan dari tabel 1 sampai tabel ke-12, yaitu 1.114 juta. Lalu dikurangi dengan tabel ke-13. Karena tabel ke-13-nya kosong atau tidak ada nominalnya, maka hasilnya tetap 1.114 juta. Lalu pada kolom jumlah terdapat keterangan bahwa kolom 3 yaitu harga pokok penjualan, kolom 4 yaitu biaya usaha lainnya, dan kolom 5 yaitu biaya dari luar usaha itu dijumlahkan, dan dari penjumlahan ini menghasilkan nilai sebesar 5.114 juta. Pengisian SPT 1771 lampiran 1. SPT tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Pertama bisa diisi dari bagian identitas. Bisa dilihat dari data wajib pajak yang tertera bahwa NPWP-nya adalah 01234876588800 dan nama wajib pajaknya yaitu PT AIUEO. Lalu periode pembukuannya adalah 0123 sampai 1223. Pada bagian 1 penghasilan neto komersial dalam negeri. Bisa dilihat pada slide sebelumnya bahwa penjualan bersih netonya adalah 11.500 juta. Penjualan bersih neto ini bisa diisi di bagian peredaran usaha. Lalu bagian 1B, berdasarkan tabel rekonsiliasi tertera bahwa HPP atau harga pokok penjualannya sebesar 4 miliar yang didapat dari hasil perhitungan persediaan barang dagang awal ditambah pembelian barang dagang lalu dikurang dengan persediaan barang dagang akhir yang menghasilkan nilai 4 miliar. Lalu bagian 1C itu biaya usaha lainnya bisa dilihat berdasarkan total biaya-biaya pada tabel rekonsiliasi yaitu sebesar 2.875 juta. Pada bagian 1D penghasilan neto dari usaha yang didapat dari bagian 1A dikurang 1B dikurang 1C yaitu sebesar 4.625 juta. Pada bagian 1H menjumlahkan bagian 1D yaitu sebesar 4.625 juta dengan 1G. Karena bagian 1G tidak ada, jadi hasilnya tetap 4.625 juta. Untuk bagian 2 penghasilan neto komersial luar negeri itu bisa dikosongkan saja karena tidak ada nominalnya. Lalu pada bagian 3, jumlah penghasilan neto komersial didapat dari bagian 1H sebesar 4.625 juta ditambah dengan bagian 2. Karena bagian 2 tidak ada nominalnya, maka nilainya tetap sama, yaitu 4.625 juta. Selanjutnya bagian 5, penyesuaian fiskal positif. Karena bagian 5A sampai 5D itu tidak ada, bisa di skip aja dan dilanjut ke bagian 5E. Lalu pada bagian 5E yaitu harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan bisa dilihat pada tabel rekonsiliasi fiskal pada bagian biaya-biaya tertera biaya sumbangannya senilai 80 juta. Lalu pada bagian 5F pajak penghasilan juga dilihat dari biaya-biaya tabel rekonsiliasi fiskal yaitu biaya PPh 21 ditanggung perusahaan senilai 165 juta. Pada bagian 5H untuk sanksi administrasi bisa dilihat juga pada tabel rekonsiliasi fiskal
yang disebut biaya denda pajak, yaitu senilai 26 juta. Pada bagian 5L, penyusutan fiskal positif lainnya sebesar 69 juta yang didapat dari biaya-biaya yang belum dimasukkan sebelumnya pada keterangan koreksi fiskal positif label rekonsiliasi fiskal. Biaya-biaya yang belum dimasukkan itu ada biaya pemeliharaan kendaraan sebesar 4 juta, biaya kerugian piutang sebesar 50 juta, biaya jamuan makan sebesar 2.500.000, dan biaya lain-lain sebesar 12.500.000. Kemudian ditotal dan menghasilkan nilai 69 juta yang dicatat sebagai penyusutan fiskal positif lainnya. Nah, lalu pada bagian 5M menjumlahkan bagian 5A sampai 5L dan kemudian dari total penjumlahan menghasilkan nilai 340 juta. Selanjutnya pada bagian 6, penyesuaian fiskal negatif. Pada bagian 6A, selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal sebesar 96 juta yang didapat dari lampiran khusus 1A. Dan pada lampiran khusus 1A ini dijelaskan bahwa selisih penyusutannya itu dipindahkan ke formulir 1771 lampiran 1 angka 5 huruf L atau angka 6 huruf A. Bisa juga didapat dari tabel penyusutan pada slide sebelumnya dengan keterangan selisih penyusutan dengan total selisih penyusutan sebesar 96 juta. Lalu selanjutnya bagian 6E yaitu menjumlahkan 6A sampai 6D karena di sini hanya ada nominal bagian 6E, jadi selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal yaitu sebesar 96 juta. Maka jumlahnya tetap 96 juta. Pada bagian 7, fasilitas penanaman modal berupa pengurangan penghasilan neto bisa diisi tahun ke-7A dan untuk nominalnya tidak ada. Maka lanjut ke bagian 8 yaitu penghasilan neto fiskal yang didapat dari perhitungan bagian 3 dikurang bagian 4 ditambah bagian 5M dikurang bagian 6E dikurang 7B yaitu didapat nilai sebesar 4.869 juta. Selanjutnya, kita akan mengisi SPT 1771 lampiran induk. Pertama-tama, kita akan mengisi bagian identitas yang terdiri dari tahun pajak. Nah, tahun pajak itu berdasarkan data perpajakan yang akan kita hitung, yaitu pada tahun 2023, maka kita akan mengisinya tahun 2023. Kemudian, terdapat kolom identitas yang terdiri dari NPWP, nama wajib pajak, jenis usaha, nomor telepon dan nomor fax, periode pembukuan, serta negara domisili kantor pusat atau khusus BUET. Nah, untuk NPWP, nama wajib pajak, jenis usaha, nomor telepon, dan nomor fax serta periode pembukuan itu diisi berdasarkan data perpajakan atau data perusahaan yang sudah kita buat. Dan kemudian untuk kolom atau bagian negara domisili kantor pusat atau khususnya BUET itu kita lewatin karena perusahaan kita bukan merupakan badan usaha tetap sehingga kita tidak perlu mengisinya. Kemudian di bagian bawah kolom identitas itu terdapat identitas mengenai akuntan publik atau konsultan pajak. Dikarenakan kita tidak menggunakan konsultan pajak, maka tidak perlu diisi, jadi kita lewatin saja. Selanjutnya kita akan mengisi bagian A mengenai penghasilan kena pajak dan bagian B mengenai PPh terutang. Di bagian A sendiri itu terdapat 3 kolom yang terdiri dari pertama penghasilan neto fiskal. Nah, untuk penghasilan neto fiskal ini diisi nominalnya dari formulir 1771 bagian 1 atau lampiran 1 nomor 8 kolom 3. Kita tinggal pindahkan saja nominalnya, kita tinggal salin, kemudian kita pindahkan di kolom nomor 1 ini. Kemudian yang kedua yaitu mengenai komposisi kerugian fiskal. Nah, untuk komposisi kerugian fiskal ini kita dapat isi berdasarkan nominal dari lampiran khusus 2A jumlah kolom 8. Dikarenakan kita tidak mengisi lampiran khusus 2A, maka kita lewati saja. Dan untuk yang ketiga yaitu penghasilan kena pajak. Nah, penghasilan kena pajak ini didapat dari hasil pengurangan penghasilan neto fiskal dikurang dengan kompensasi kerugian fiskal sehingga menghasilkan nilai
4.869.000.000 rupiah yang kita tuliskan atau kita isi pada kolom yang ketiga. Kemudian kita masuk ke bagian B mengenai PPh terutang. Di PPh terutang ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama yang nomor 4 mengenai PPh terutang. Nah, di sini kita disuruh memilih salah satu kolom yang sesuai dengan kriteria wajib pajak. Yang bagian A yaitu tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf B dikali angka 3. Kemudian tarif PPh pasal 17 ayat 2B dikali angka 3. Dan yang terakhir yaitu yang C, tarif PPh pasal 31E ayat 1. Dikarenakan data perusahaan kita dan data perhitungan perpajakan kita menggunakan tarif PPh pasal 31E, maka yang akan kita silang atau kita isi kolom X, huruf X itu di bagian C. Sehingga untuk nominalnya itu didapat dari perhitungan PPh badan terutang di makalah bagian C berdasarkan data perhitungan perpajakan senilai Rp865.513.440. Kemudian di nomor kelima yaitu mengenai pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri. Ini kita lewatin saja karena data atau perhitungan kita tidak terdapat pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri. Selanjutnya yaitu yang nomor 6 mengenai jumlah PPh terutang. Nah, untuk nominal ini didapat dari penjumlahan nomor 4 dan 5, yaitu PPh terutang ditambah dengan pengembalian atau pengurangan kredit pajak luar negeri, sehingga menghasilkan nominal Rp865.513.440 pada kolom 6. Kemudian kita akan mengisi bagian C mengenai kredit pajak dan bagian D mengenai PPh kurang atau lebih bayar. Nah, untuk bagian C sendiri itu terbagi menjadi 4 bagian. Bagian yang pertama yaitu yang nomor 7 mengenai PPh ditanggung pemerintah atau proyek bantuan luar negeri. Untuk bagian ini kita lewatin saja karena tidak terdapat perhitungan mengenai PPh ditanggung pemerintah. Kemudian yang nomor 8 itu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang A mengenai kredit pajak dalam negeri yang diisi berdasarkan dari formulir 1771 bagian 3 atau lampiran 3 jumlah kolom 6. Nah, di sini kita terdapat perhitungan mengenai kredit pajak dalam negeri senilai 35 juta. Kemudian di bagian B mengenai kredit pajak luar negeri yang diisi berdasarkan lampiran khusus 7A jumlah kolom ke-8. Ini kita lewatin saja karena kita tidak ada perhitungannya. Kemudian yang C yaitu jumlah dari kredit pajak dalam negeri dengan kredit pajak luar negeri, sehingga menghasilkan nilai 35 juta yang diperoleh dari kredit pajak dalam negeri sebesar 35 juta ditambah kredit pajak luar negeri yang 0, maka jumlahnya sebesar 35 juta. Kemudian untuk yang nomor 9 itu kita memilih antara A atau B dan memberikan tanda silang kepada salah satu pilihannya. Karena perhitungan data perpajakan kita itu PPh yang harus dibayar sendiri, maka kita akan memberikan tanda silang atau huruf X pada kolom yang A. Kemudian untuk nominal nomor 9 ini didapat dari perhitungan nomor 6 dikurang nomor 7 dikurang dengan nominal 8C, yaitu yang nomor 6 nominalnya itu sebesar Rp865.513.440 dikurang dengan nomor 7 yang menghasilkan nilai 0 atau kosong, dan yang dikurang juga dengan nomor 8C yaitu nominalnya sebesar 35 juta, maka menghasilkan nilai sebesar Rp830.513.440. Kita tulis di kolom nomor 9. Kemudian
di nomor 10 itu mengenai PPh yang dibayar sendiri. Nah, PPh ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu PPh pasal 25 bulanan itu kita dapat dari bagian D, perhitungan PPh badan kurang atau lebih bayar yang terdapat di makalah atau data perhitungan perpajakan kita. Kemudian untuk 10 yang B itu mengenai STP PPh pasal 25 atau hanya pokok pajak. Sehingga untuk bagian 10B kita lewatin saja. Dan untuk bagian 10C yaitu hasil penjumlahan dari 10A ditambah 10B, yaitu nominalnya sebesar 600 juta ditambah 0 sehingga menghasilkan nilai 600 juta. Kita tulis di kolom 10C. Kemudian yang D yaitu mengenai PPh kurang atau lebih bayar terbagi menjadi 3 nomor, yaitu yang nomor 11 terdapat pemilihan antara A dan B yang berisi PPh yang kurang dibayar atau PPh pasal 29, dan yang B yaitu PPh yang membayar atau PPh pasal 28A. Jadi kita di nomor 11 ini kita memilih antara kedua pilihan tersebut dan memberikan tanda silang atau huruf X pada pilihan yang kita pilih. Karena data perpajakan kita dan perhitungannya mengenai PPh yang kurang dibayar atau PPh pasal 29, maka kita akan memberikan huruf X atau tanda atau lambang silang pada huruf atau bagian 11A, sehingga untuk nominal yang kita isi pada kolom 11 itu didapat dari pengurangan PPh yang harus dibayar sendiri dikurang dengan jumlah PPh yang dibayar sendiri atau 9 dikurang 10C, sehingga menghasilkan nilai Rp213.413.440. Kemudian yang nomor 12 itu mengenai PPh yang kurang dibayar pada angka 11A disetor tanggal. Nah, untuk tanggal di sini kita mengisi tanggal yang akan kita setor di tahun selanjutnya, yaitu kita mengisi pada tanggal 29 April tahun 2024. Kemudian yang nomor 13 ini mengenai PPh yang lebih dibayar pada angka 11B. Mohon diisi karena ini kita tidak mengisi pada nomor 11B, maka ini kita lewati maka kita akan lewati benar. Nah, untuk yang nomor 13 itu mengenai PPh yang lebih dibayar pada angka 11B. Mohon kita pilih antara pilihan yang A direstitusikan atau pilihan B yaitu diperhitungkan dengan pajak. Karena kita tidak mengisi bagian 11B, jadi kita lewati saja. Kemudian kita akan mengisi lampiran induk SPT 1771 bagian yang kedua, yaitu bagian yang M mengenai angsuran PPh pasal 25 tahun berjalan, dan bagian F mengenai PPh final dan penghasilan bukan objek pajak. Nah, untuk E sendiri itu terdapat nomor 14 yang terbagi menjadi beberapa bagian. Untuk nomor 14 bagian A itu mengenai penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran. Nah, nominal ini didapat dari penghasilan teratur sebagai dasar perhitungan angsuran yang berdasarkan pada data pajak di makalah atau perhitungan data pajak yang sudah kita hitung. Bagian E mengenai perhitungan angsuran PPh 25 bulanan untuk tahun pajak 2024 senilai Rp4.869.000.000 kita isi di kolom 14A. Kemudian yang B mengenai kompensasi. Kemudian yang bagian B mengenai kompensasi kerugian fiskal yang diisi dari lampiran khusus 2A jumlah kolom 9. Karena kita tidak mengisi lampiran khusus 2A, maka kita lewati saja untuk kolom 14B ini. Kemudian yang C mengenai penghasilan kena pajak. Nah, untuk penghasilan kena pajak itu didapat dari perhitungan pengurangan 14A dikurang 14B, yaitu penghasilan yang menjadi dasar perhitungan angsuran dikurangi dengan kompensasi kerugian fiskal menghasilkan nilai Rp4.869.000.000.
Kemudian yang bagian D yaitu PPh yang terutang yang diambil dari tarif PPh dari bagian B nomor 4 kali 14C, maka menghasilkan nilai Rp865.513.440. Kita isi di kolom D. Nah, nominal ini tuh berdasarkan tadi yang sudah kita hitung di tarif PPh bagian B nomor 4. Kemudian untuk yang E yaitu mengenai kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam angka 14A yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain. Nah, untuk 14E ini didapat dari total kredit pajak tahun 2024 bagian PPh 22 dan PPh 23 yang sudah kita hitung dan sudah tertera di makalah pajak kita, yaitu 35 juta ini didapat dari PPh 22 menghasilkan nominal 30 juta dan PPh 23 menghasilkan nominal 5 juta, maka kita jumlahkan keduanya menghasilkan nilai 35 juta yang akan diisi pada kolom 14E. Kemudian yang F yaitu PPh yang harus dibayar sendiri. Di sini untuk 14F ini didapat dari perhitungan pengurangan 14D dikurang 14E, yaitu PPh yang terutang dikurangi dengan kredit pajak tahun pajak yang lalu atas penghasilan yang termasuk dalam angka 14A yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, sehingga menghasilkan nominal Rp800.513.440. Dan untuk 14G yaitu mengenai PPh pasal 25 yang didapat dari perhitungan 1 dibagi 12 dikali 14F, berarti 1 dibagi 12 dikali 830.513.440 rupiah menghasilkan nilai Rp69.209.453. Kita tulis di kolom 14G. Kemudian untuk bagian F yaitu terdapat nomor 15. Nah, nomor 15 ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu PPh final yang diisi dari formulir 1771 bagian 4 atau lampiran 4 pada jumlah bagian A kolom 5. Nah, untuk 15A ini itu kita lewati saja karena kita tidak mengisinya atau tidak kita hitung. Kemudian untuk 15B itu mengenai penghasilan yang tidak termasuk objek pajak atau penghasilan bruto yang diisi berdasarkan dari lampiran formulir 1771 bagian 4 atau lampiran 4 yang mengenai jumlah bagian B kolom 3. Nah, ini kita lewati saja. Selanjutnya kita akan mengisi bagian G mengenai pernyataan transaksi dalam hubungan istimewa dan bagian H mengenai lampiran. Nah, untuk bagian G sendiri itu terdapat nomor 16 yang terdiri dari A dan B. Jadi di bagian atau di kolom G ini kita akan memilih opsi antara A dan B dan memberikan tanda silang atau huruf X di kolom yang akan kita pilih. Nah, untuk opsi atau pilihannya yaitu yang pertama atau yang A mengenai adanya transaksi dalam hubungan istimewa dan atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara tax haven country atau wajib melampirkan lampiran khusus 3A, 3A strip 1 dan 3A strip 2 atau bagian 2 buku petunjuk pengisian SPT. Dan yang bagian B yaitu mengenai tidak adanya transaksi dalam hubungan istimewa dan atau transaksi dengan pihak yang merupakan penduduk negara atau negara tax haven country. Nah, karena dari data perhitungan dan data SPT kita tidak terdapat transaksi hubungan istimewa, maka yang kita pilih yaitu opsi yang 16B, sehingga pada kolom atau kotak 16B kita berikan tanda silang atau huruf X. Kemudian yang kita masuk ke bagian atau kolom H mengenai lampiran. Nah, di kolom H ini terdapat nomor 17 yang berisi selain lampiran-lampiran 17 bagian 1 atau lampiran 1, 1771 bagian 2, 1771 bagian 3,
dan seterusnya hingga 1771 bagian 6. Bersama ini kita lampirkan mengenai, nah di sini itu terdapat beberapa opsi. Maksud dari lampiran ini atau bagian yang H ini yaitu selain kita melampirkan SPT yang sudah kita buat, kita juga perlu melampirkan metadata atau laporan yang kita punya. Nah, di sini itu untuk perusahaan kita melampirkan mengenai surat setoran pajak lembar ketiga PPh pasal 25, kemudian laporan keuangan dan transkrip kutipan elemen-elemen dari laporan keuangan. Jadi kita pilih ketiga opsi tersebut dan memberikan huruf X atau tanda silang pada kolom A, B, dan C. Selanjutnya, tahap terakhir dari pengisian SPT induk yaitu pernyataan. Nah, pernyataan di sini itu berisi mengenai tanggung jawab kita sebagai wajib pajak dalam mengisi SPT 1771 dengan benar, lengkap, jelas, dan jujur. Di sini terdapat kolom atau kotak yang perlu kita isi, yaitu pertama di sini ada kolom atau kotak yang A wajib pajak dan kolom B yaitu kuasa. Nah, di sini kita memilih antara wajib pajak atau kuasa. Karena kita mengisinya dengan wajib pajak, maka kita memberikan tanda X atau simbol silang pada kolom atau kotak bagian A. Kemudian untuk yang bagian C itu berisikan tempat. Nah, tempat di sini dimaksud yaitu tempat untuk perusahaan kita, yaitu terletak di wilayah kota Jakarta. Kemudian untuk yang D yaitu berisi tanggal, bulan, dan tahun. Kita mengisi pada tanggal 29 April tahun 2024. Dan di sini juga terdapat tanda tangan dan cap perusahaan. Kemudian yang E dan F kita mengisi nama lengkap pengurus atau kuasa serta NPWP sesuai data perusahaan yang kita punya. Sehingga untuk pengisian SPT 1771 bagian induk sudah terisi semua dan sudah selesai, sehingga siap untuk dipertanggungjawabkan dan dibayar sesuai dengan nominal yang harus kita bayar. Terima kasih banyak yang sudah menyimak dan menonton videonya sampai akhir. Semoga data pajak, perhitungan pajak, dan pengisian SPT 1771 ini tersampaikan dengan baik. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.